Pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab Ustaz. Ini saya taruh di sini karena memang dikatakan yang lalu ya. Pengalaman penting buat hidayah orang. Saya punya pengalaman pribadi, saya mantan seorang praktisi banker dan akan berbagi pengalaman. Bekerja di bank mungkin adalah dambaan setiap orang awam bagi anak-anak fresh. Apa ini? Graduate ya. Membayangkan menggunakan dasi, pakaian rapi, gaji besar, tapi praktek di lapangannya sangat kotor. Saya akan memberikan bocoran. Ternyata di dalamnya gaji banker itu tidak seberapa. Namun yang besar adalah uang pelicin ya. Tapi pelican tulisannya. Baik, uang pelicin untuk meloloskan kredit, semua bagian di bank bermain, marketing, bagian legal, pimpinan cabang dan seterusnya. Semua markup untuk nilai agunan. Data-data rekening palsu, laporan keuangan palsu, agar kreditnya disetujui mereka meminta fee 3-5% di bawah tangan. Itulah sebabnya kenapa harga ruko, rumah, properti cepat naik dan kebanyakan dikuasai oleh orang non-muslim. Karena mereka berani memberikan suap kepada petugas kredit supaya bisa dimarkup sehingga bisa membeli properti tanpa DP atau modal. Inilah real praktek lapangan di lapangan dan di dalam bank itu sendiri, terutama bagian kredit. Saya dulu pemegang jabatan kredit di bank. Bagaimana cara saya bertobat dari dosa saya, Ustaz? Ya, pertama semoga saja ya apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang masih terlilit dengan masalah pekerjaan ini, dan memang sudah sering kita ingatkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang pada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, sekuat apapun fisik Anda sekarang, ya, semuda apapun umur Anda, ya, tetap saja akan mati. Ini kalau mati ini sendirian, masuk di kuburan, sendirian dihisab hari kiamat, dan Allah sudah sampaikan kepada kita tentang adanya kematian, adanya pembangkitan, adanya hisab, adanya neraka, adab-adab siksaan yang menyakitkan. Lalu untuk apa gitu? Untuk apa? Apa yang mau dikejar gitu? Apa yang mau dikejar? Terlebih lagi mati misterius, nggak tahu kapan datang. Gitu. Ini kalau datang tiba-tiba kita mati tanpa harus di ruangan ICU, teman-teman sekalian. Ada orang jalan di jalan ditabrak lalat mati. Gitu. Oh iya, mati, bisa mati, meninggal kalau ajalnya datang. Itu cuma penyebab, gitu kan. Lalu untuk apa kepada hal-hal yang haram seperti ini? Kalau cara Anda taubat, tentu saja sama, taubat nasuha. Yang pertama, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi dusta, lagi durhaka sama orang tua, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Ini 3 syarat Imam Nawawi sebutkan. Yang keempat ditambah oleh sebagian ulama adalah mengisi sisa umur dengan amal saleh. Kalau ada di antara yang kita pernah lakukan perbuatan dosa, terutama berhubungan dengan hak manusia, misal mencuri, ya, tadi markup harga, membuat nota palsu dan seterusnya, maka itu harus dikembalikan. Nggak bisa enggak. Hak orang harus dikembalikan kecuali dia ridho. Kalau enggak maka dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka tidak cukup. Sama Allah Subhanahu wa taala dimaafkan kalau dia taubat, tapi sama manusia tersebut ditanya dulu sama Allah hari kiamat, maafin enggak orang ini? Orang ini pasti tahu haknya dia. Maka dia bisa mengambil pahala-pahala orang tersebut. Maka tidak boleh ini, ya, tidak boleh. Harus dikembalikan haknya manusia. Teman-teman, jangan siapkan musuh yang akan memberatkan kita hari kiamat. Jangan suka ceritain orang, fitnah orang, buat macam-macam berita. Belum tabayun, belum nanya, sudah main tuduh. Belum ini, belum itu, macam-macam. Kejar keuntungan walaupun kecil. Terus menerus memarkup harga, buat nota palsu. Ini untuk apa semua ini? Untuk apa teman-teman sekalian? Cukupkan dengan air yang kita minum, cukupkan dengan makanan yang kita makan, tapi halal, enak, tentram hati itu. Dan Allah SWT berkahi. Ada orang subhanallah gaji 2 juta tiap bulan tapi berkah, numpang di rumahnya mertuanya, ada iparnya, cukup. Ada orang 50 juta per bulan tidak pernah cukup. Padahal cuma dia sama istrinya sama anaknya satu, tidak pernah cukup, tidak ada berkahnya. Yang halal, harta itu yang penting halal, berkahnya. Allah berkahi kalau yang halal itu. Tentu saya sarankan seperti tadi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih tentunya informasinya. Mudah-mudahan ini tidak ada unsur ghibah karena tidak menyebutkan instansinya, dan ini sebuah pelajaran saja, dan ini memang sudah diketahui rahasia umum kok, gitu kan. Orang semua tahu adanya permainan-permainan rekayasa data dan seterusnya, ini semua selain dosa ribanya ada lagi dosa-dosa itu. Jadi tumpuk-tumpuk semuanya.